Oh, kalau terlewat, terlalu. Skor 2-2 pun sekaligus menutup jalannya laga. Sementara itu dari pertandingan perempat final Coppa Italia bertanding di Allianz, Juventus mampu kandaskan perlawanan tim sekota Torino. Berjalan 15 menit, Juventus sudah unggul lewat sepakan voli Costa usai menerima umpan dari Paulo Dybala. Gol ini pun menjadi satu-satunya gol di babak pertama. Masuki babak kedua, Juventus kembali ciptakan peluang. Namun baru menit ke-67 Bianconeri berhasil gandakan kedudukan melalui sepakan Mandzukic. Skor 2-0 pun bertahan hingga laga akhir. Hasil ini pun memastikan Juventus melaju ke babak semifinal Coppa Italia 2017-2018. Selamat pagi Indonesia Morning Show, siap menemani Anda pagi ini. Dan di hari ini kami siap hadirkan yang spesial untuk Anda, yakni sajian Music of My Country. Apalagi kalau bukan dangdut. Oh, harus ada belakangnya gitu ya? Dangdut. Dengan alunan kopi dangdut. Kopi dangdut pas sekali untuk pagi hari ini ya. Karena salah satu diva dangdut Indonesia, Ikke Nurjana ini siap untuk menghibur kita tentunya. Tapi yang pasti nih Facebook Live is gonna be on right now. Jadi untuk Anda yang mau kirim-kirim salam. Tapi yang kita tahu nih banyak sekali nih teman-teman kita yang dari Malaysia. Para makcik, pakcik, selamat pagi. Breakfastnya apa hari ini? Sampai going to America katanya dari Philly all the way to Los Angeles. Hai Karina and Christopher. Adik-adik. Adik-adik saya. Saya harus nonton Facebook Live kita ya. Boleh lah. Langsung nanti kami akan bacakan salam-salamnya. Pokoknya bisa kirim apa aja. Kirim apa aja ya. Makanan juga boleh. Kita nggak akan nolak pokoknya. Kirim salam pakai hashtag @ms_kirim salam. Nah, sambil mengaktifkan akun Facebook Anda, kami juga punya sejumlah informasi menarik yang akan mungkin menggugah selera hari ini. Wah, benar banget. Ini kata kuncinya, kata siapa. Nah, kata siapa kalau jalan-jalan ke kota susah banget kulineran dengan cita rasa alami. Enggak ternyata loh teman-teman. Nah betul sekali, karena Chef Risa akan buktikan lewat jalan-jalannya menelusuri cita rasa alami kuliner kota Bandung. Kotanya Omes tentunya yang terpengaruh sama budaya Belanda. Ini adalah kotanya Ines. Ines dan Omes jadi satu ya. Makanan di rumah saya biasanya. Nah, meski terpengaruh budaya Belanda, bukan artinya cita rasa ini tidak alami. Justru karena di Paris Van Java ini pernah sangat kental dengan budaya Belanda. Dan pada akhirnya kuliner-kuliner asli dari kota kembang ini jadi ada nuansa baratnya. Betul banget. Dan Chef Risha akan mengajak kita menelusurinya lewat pakar kuliner legendaris namanya Oma Julie. Ini dia local flavor. Aduh, kalau emang ngomongin kuliner, udahlah Bandung juaranya ya. Apalagi kalau saya dari kecil biasanya orang tua saya bikinin kayak makanan-makanan poverches, kayak gitu. Makaroni skutel, itu kayaknya resep turun-temurun dan memang kental banget Belandanya ya. Benar. Salah satu kuncinya sebenarnya kalau masakan Belanda itu harus ada palanya, teman-teman. Palanya tuh kayaknya rasa yang paling, menurut saya sih paling distinct gitu, paling oh ini nih yang ini nih rasa Belandanya nih. Paling nyentriknya langsung kerasa pala. Itu dia, mungkin karena itu ya waktu itu dijajah kita, palanya dari sini juga. Kan? Tapi apa nih kira-kira kata Oma Julie soal bistik ala Chef Risa, kita akan lihat. Hai, itu dia. Kalau di mata Oma tuh emang kadang-kadang ini masih kurang ini karena mereka memang pengalaman udah panjang banget. Iya, asam manis kehidupan tuh bener-bener dirasakan. Tapi saya ingin menggarisbawahi tadi yang istilah-istilah Belanda dan masih banyak kita gunakan terutama di kuliner ya. Ternyata ada beberapa bahasa lain seperti kroket, perkedel. Nah, itu katanya ternyata itu adalah bahasa-bahasa serapan dari Belanda dulu. Tapi kalau ngomongin makanan Belanda, Carol nih waktu itu bikinin saya makaroni skotel tuh enak banget loh. Jadi nanti boleh langsung di
pesan ke Chef Mama Carol. Kay. Wah, thank you membuka ya. Saya membuka lapak baru ya. Tapi itu saya juga belajar dari oma saya. Ternyata ya memang oma saya itu juga ya memang bisa bahasa Belanda ya zaman-zaman oma kita dulu lah. Iya. Masih mendapat serapan Belandanya. Oke, anyways kita akan menyingkar dulu sedikit tentang makanan karena kita sekarang ini akan live di fanpage Facebook Indonesia Morning Show. Jadi yang tadi mau kirim-kirim salam mungkin untuk keluarga, untuk pasangan tercinta, boleh banget. Apalagi yang mungkin lagi anniversary 5 tahun. Honey, I'll be waiting. Jadi tetap bersama kami di Indonesia Morning Show. We're gonna be live right now. Facebook live. It's your anniversary. Presiden Jokowi mengapresiasi aksi Elek Yoben, bentukan para menteri. Nah, lagu apa saja yang paling lama menduduki chart Billboard? Kita akan berbincang dengan pendangdut Ikke Nurjana tentang undangan manggung di Eropa. Jadi jangan kemana-mana. Oke. 12 dong. Kameranya. 13 dong, Wah. 2018 kan Oh ini. iya. Januari 2013 ya? Gue 2000 berapa sih? 14 Iya, ya? 2013. Yes. Hai, udah live sekarang? Hai. Hai. Ini Carol Sama anniversary, Kaiki. selamat anniversary Carol. Selamat Alhamdulillah 5 tahun ya, memang ya. Naik turunnya suatu kehidupan berumah tangga itu. bagian siapa sih? Ayo semuanya. Oh, semuanya. Sama Oke. ternyata tahun kita Ahoy. nggak nikah sama ya 2013. Gue lupa udah 2018 sekarang kan masih 2017. Baiklah. Gak kerasa. Tapi anyways tadi udah ada beberapa yang juga mau kirim-kirim salam. Di sini ada Bukan Duyana Patmawati ternyata. Hai Duyana yang ada di Hai. Hong Kong. Good morning. Atau di sini jam berapa ya Hong Kong. sekarang ya? Hong Hong Kong Kong kayaknya sama deh, ya. Sama ya? Oke. kurang lebih ini Di Hong dari Kong kalau Thank seneng you. sama tayangan Net TV itu ada Andre Taulani kayaknya lagi liburan di sana tuh ya. Kata Boleh. Duyana buat keluarga di Tulung Agung. Tulung Agung. Bulan Tulung 2 aku Agung. pulang cuti. Big miss you buat semuanya. Oke. Tulung Agung. Nggak tahu. Ini gue pakai ini. Pakai telepon. Halo. Ola. Kalau mau kirim salam lagi, kirim salam ke mana? Silakan loh. Ini sebenarnya ada beberapa. Pagi dari Jepang katanya dari Frando Sumilat. Halo. Halo, Kalau nanya apa konnichiwa. kabar? Ohayo gozaimasu. Oh, genki desu ka? Genki desu. Kalau pagi selamat pagi itu apa? Ohayo gozaimasu. Oh, ya gue Oh, Iya. ayo gozaimasu. Oh, ayo gozaimasu. Fujiko, Fujio. Watashi wa anata wa hishite imasu. Nobita. Soro-soro tsurai shimasu. Apa artinya? Sampai ketemu lagi. Itu benar-benar berarti. Beneran. Watashi wa anata wa hishite imasu. I love you itu sama kayak Aishiteru. Nah ini pasti sama nih, pernah godain cewek. Cewek Jepang pernah digodain sama dia. Iya, coba trik-trik untuk pendekatan zaman bujangan dulu. Jadi yang belum dari negara apa? Nggak ada. Mata, you cannot lie with your eyes. Kalau Jepang tuh nama Ewa, Nama Ewa. Jushowa itu nama saya orang mana alamatnya di mana. Sama kalau zaman dulu kan Nomor telepon. Bango Denwa. Nomor telepon. Baiklah. Oke. Oke, yang Yes, kembali di Indonesia Morning Show. Nah, hari ini majalah asal Amerika. Ekonomi ya. Nah, salah satu prestasi puncak yang diraih musisi di seluruh dunia saat karyanya berhasil merajai ataupun masuk chart musik dunia. Iya, makanya saya pengen banget nonton Celine Dion. Nah, berikut ini adalah beberapa lagu yang berhasil menduduki chart musik dari Billboard ini paling lama, bahkan menimbulkan kontroversi. How Do I Live, Leon Rimes.
Lagu yang rilis pada tahun 1997 ini paling lama bertahan di posisi 10 besar chart Billboard hingga mampu bertahan 32 minggu. Lagu yang bertemakan sakit hati dan kehilangan ini sebelumnya pernah ditolak dengan alasan Rhymes yang masih berusia 14 tahun tidak sesuai dengan lagu tersebut. Namun lagu ini dipilih untuk menjadi soundtrack film action Con Air yang dibintangi Nicolas Cage. Pada tahun yang sama, LeAnn Rimes juga mendapat penghargaan Grammy dan menjadi musisi termuda yang pernah memenangkan penghargaan tersebut. Uptown Funk, single hasil kolaborasi Mark Ronson dan Bruno Mars yang dirilis tahun 2014 lalu bertahan selama 31 minggu dalam daftar 10 besar chart Billboard. Sampai hari ini, Uptown Funk tetap menjadi pilihan lagu favorit banyak orang. Namun kesuksesan besar itu diiringi oleh sejumlah tuntutan dari musisi lain yang menganggap Bruno Mars dan Mark Ronson telah melanggar copyright. Awal tahun ini, The Sequence menuntut pihak Bruno Mars dan Mark Ronson karena kemiripan lagu Uptown Funk dengan single mereka Funk You Up. Sebelumnya, Mark Ronson dan Bruno Mars telah mendapat tuntutan yang sama sebanyak 4 kali. Smooth adalah kolaborasi antara band rock asal Latin Santana dan vokalis Matchbox 20 Rob Thomas. Rilis pada tahun 1999, kala itu lagu ini sering diputar di radio-radio dan berbagai saluran musik televisi. Tak heran bila lagu ini bertahan selama 30 minggu di 10 besar chart Billboard. Smooth juga memenangkan 3 Grammy Awards, Record of the Year, Song of the Year, dan Best Pop Collaboration with Falls. Oh, give me your heart, make it real, or let's forget about that. Kok jadi kayak Elvis ya? Tapi LeAnn Rimes loh tadi ya. Iya. How do I live without you? Tapi tahu nggak? I want. Sebenarnya lagu ini tuh sebenarnya lagu ini tuh tentang air, teman-teman. Hah? Soalnya bagian ini nih. How do I ever survive? How do I, oh, how do I, oh. Good one. Oh, aduh ya. Aduh, baru boleh ini. loh. Thank you loh Boleh. untuk pengetahuannya. Masukin lagi menjadi one of your ini ya, jokes for your stand-up comedian. Oh, berarti itu penting sekali ya penemu air. Oke, baik. Tapi memang kalau misalnya musik memang menjadi salah satu media komunikasi yang efektif menjangkau segala usia. Oh, air lagi sekarang ini in my head. Oke, dan tak lekang oleh waktu ya, Nes. Iya, mau musik ke gini. Oke, thank you Esther. Memang itu salah satu tempat saya berburu. Kebetulan saya senang vinyl juga teman-teman. Tapi pastinya kalau orang Jakarta udah tahu Pasar Santa, Blok M, wah itu surganya. Nah, kalau ya. misalnya ngomongin tentang zaman old days atau zaman old school dulu ya, ternyata ini di Billboard Charts yang I'll Make Love to You Boyz II Men tuh 14 minggu. I'll make love to you like you want me to when I hold you. Sampai Macarena. Hey Macarena, ahai. Lal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 a. Ini salah satu majalah Billboard. Hebat ya, ini old school banget loh. Ini dari zaman dulu, lihat tuh. Covernya aja begini, belakangnya beda. Tapi keren ya. Memang kalau misalnya apa ya, majalah-majalah musik ini biasanya buat penggemar musik tuh harus banget untuk dibaca karena pendalamannya itu biasanya banyak teman-teman, ya kan? Dan di save juga pasti ya, Nes ya? Iya dong, nggak bakal tuh kalau misalnya saya lihat covernya itu saya suka gitu ya, nggak bakal saya buang sampai kapanpun. Jadi saya masih punya banyak yang Radiohead, nggak boleh dibeli. Nah berikutnya ini masih terkait dengan dunia musik juga, seperti janji kami tadi, ada Ikke Nurjanah yang siap menghibur kita semua. Kita akan sambut Ikke Nurjanah dengan Jaran Goyang. Berdiri. Saya sedang putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, tentu hanya jaran goyang namanya. Ayo cari jodoh di sana, syaratnya yang penting dilakoni wae. Hasilnya kecil, tidak beda aku padamu. I love you, I can't stop loving you, oh darling. Jaran goyang menungguku. Apa salah dan dosaku sayang,
Kita lagi live di Facebook, nanti yang mau ngobrol-ngobrol. Tapi di sini kita lagi live-nya, silakan nih. Ya kan? Nah, tadi udah ada banyak banget Mbak yang dari Jepang, ada dari Hong Kong. US, dari US keluarga ini lagi nonton semua. Iya. Jam berapa ya di sana ya berarti? Kurangin 2 jam, jam 5 sore. Oke. Nah, Teh kan nanti mungkin yang teman-teman yang lagi ada di Eropa nih nanti Teh mau kemana? Kita di namanya View Court ya, jadi di Den Haag. Oh, di Den Oh Haag. iya. Neo. Gak perlu MC? Kayaknya perlu deh. Perlu deh. Nah, Minum. agak serak ya kalau misalnya penyanyi. Iya. Tata juga jalannya hari ini katanya. Iya nanti malam kan. Nanti malam, last flight. 23 ya kok. Oh, Iya, iya, iya. nanti malam. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ada di Den Haag yang menonton Taika boleh loh dangdutan. Boleh loh. Di ini salah satu apa namanya? Oh ini udah Nanti ngobrol ya. Oke. Aku pergi dulu ya, nanti Sekarang kita nggak boleh. quiz ya. Oke, kita turun lagi. Dadah. Ini kita abis ini terlena dulu, abis itu oke. Siap. Habis. Bakat terpendam. Akan kembali hadir untuk Anda. Tetaplah di Indonesia Morning Show. Begini lagi. Hai semuanya. Gimana barusan yang sudah nonton? Semoga seru, Teh semoga habis suka ya. ketawa-ketawa nanti tidur malam tidur Teh di pesawat Teh. Aduh. Aco. Kita akan Ini lanjut pijat lagi pijat ya. keju. La 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 la. Kita kita kemana sih? Enggak, aku udah. Sini. Nah. Hai, ini masih live tentunya. Oke, nah buat teman-teman juga mungkin kalau misalnya hari ini udah kirim-kirim salam, mau itu kirim-kirim salam sama keluarga atau mau kirim salam-salam sama yang disayangi atau mungkin mau kirim salam untuk Ines dan Omes karena besok kita juga akan bertiga sama-sama atau mau challenge kita boleh loh. Besok jangan lupa kita akan melihat Ines akan Oh iya. Oh my god, it's her. Besok nggak usah ditonton. voice dari SNSD. Kan tadi udah latihan. Oh, Ines is gonna go. Gimana lagunya tuh? Refnya? Duh, saya lupa. Aduh. Oh gini, girls make the boys out. Apa sih? Girls make the boys bring the boys out. Make the boys out. Oh, sambil bergerak. Disuruh bergerak. Tunggu sini dulu. Hai, ini ada loh FD kita. Sini. Cantik kan, gelis kan. Udah Masih punya single pacar atau udah punya belum? pacar? Udah punya pacar belum? Carol ditanya udah punya pasangan belum? Mbak ini aku tanyain. Udah punya pasangan belum? Itu jabatannya yang itu. Oh, ini juga ini yang mah. gelis-gelis semua memang yang ada di sini. Ini mantannya Danang. Mantannya Danang. Ngeselin banget. Ngeselinnya. Parah ngeselin. Jadi besok, bener. Ines, Oh my karena kita God. ada K-pop World ya, Yes. segmennya K-pop, Ines akan do her thing. Ngapain ya? Kita Kayak mendingan penasaran banget. masak. Tetap loh dia. Eat like Shahnaz. Eat Yes, like have to me. watch, yeah. Don't dance like me. Yeah. But tomorrow Ines will be a dancer. Iya dong. Jadi ya itu boleh loh. Jadi teman-teman juga bisa challenge kita, misalnya mau challenge Omes, nggak usah dangdut karena dia udah jagonya. Mungkin suruh nge-rap kali, atau dia juga jago. Wah, Bisa nge-rap, bisa mungkin nyanyi lagu balad. Balad bisa. Jangan suruh saya debus aja. Makan beling gitu. Kalau Carol ini mungkin bisa challenge untuk belajar bahasa lokal ya kan. Seperti bahasa Sunda udah misalnya. kumaha damang, eta teh baik-baik kan. Eta teh baik-baik kan. Kalau Ines
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Sejumlah informasi hangat yang terjadi hingga Rabu malam telah kami rangkum khusus untuk Anda dalam News Hot Topic. Akhirnya bersatu karena musik. LEO Band. LEO Band. Nah, sudah 1 jam kami menemani Anda, waktunya kami pamit. Ayo langsung ikuti kuis video kreatif dengan tagar IMS_tanamkui. Syaratnya ini bisa dilihat di akun Instagram Indonesia Morning Show_net. Tentunya selalu saksikan Indonesia Morning Show karena besok ada selebgram Korea, Ayana Moon, dan pastinya ada K-pop Corner. Dan kita lihat apakah Syahnas mampu menjawab tantangan saya. I'll be waiting for that one. Dan sejumlah tayangan yang kami sajikan hari ini bisa Anda lihat kembali di akun YouTube Indonesia Morning Show. Jangan lupa untuk subscribe, like juga akun Facebook Indonesia Morning Show, di mana kita setiap hari akan Facebook Live bersama all of you guys. Yes, selalu sebarkan semua cinta. Have a great day everyone and please welcome Ika Nurjana. Aku Mayu, Indonesia Morning Show. Terima kasih. Program dan kegiatan Ada K-pop Corner dan kita lihat apakah Syahnas mampu menjawab tantangan saya. I'll be waiting for that one. Dan sejumlah tayangan yang kami sajikan hari ini bisa Anda lihat kembali di akun YouTube Indonesia Morning Show. Jangan lupa untuk subscribe, like juga akun Facebook Indonesia Morning Show, di mana kita setiap hari akan Facebook Live bersama all of you guys. Yes, selalu sebarkan semua cinta. Have a great day everyone and please welcome Ika Nurjana. Aku mau Kira-kira good people kepengen gak nih rumah dalam bentuk sebuah pesawat terbang, gua atau bus sekolah? Sepatu ini bisa dicopot dan diganti-ganti nih modelnya. Wanita-wanita ini mampu bermake up dalam air loh. Selamat pagi good people. Pagi. Nggak kerasa udah hari Kamis aja nih. Sya, kamu punya rumah impian yang udah lama kamu pengenin nggak? Ada dong. Aku kepengen punya rumah gede yang bertingkat, terus punya halaman belakang yang luas. Asik banget kalau beneran punya rumah kayak gitu. Wah, kita nggak jauh nih berarti kesukaannya. Tapi Bruce Campbell punya rumah impian yang beda banget nih dari orang kebanyakan. Hah? Emang dia pengen rumah yang kayak gimana? Jadi dari dulu Bruce itu kepengen banget punya pesawat terbang yang bisa ditinggali. Dan saat ini dia sedang hidup dalam mimpinya loh. Kalau dari jauh nih, rumah Bruce ini kelihatan kayak TKP kejadian pesawat jatuh ya. Karena letaknya di tengah hutan yang dikelilingi pohon-pohon gitu. Bruce sengaja nih naruh pesawat terbang beneran di tengah hutan di daerah Portland, Oregon. Tapi kok dari posisinya kelihatan kayak pesawat itu mendarat di tengah hutan ya? Bukan kayak sengaja ditaruh di situ. Nah, aku ceritain dulu ya asal mula pesawat ini. Jadi pas tahun 1999, Bruce ngebeli pesawat Boeing 727 dari sebuah maskapai penerbangan Yunani, di mana pesawat itu pernah aktif digunakan tahun 1960-an silam. Insinyur asal Oregon ini ngebeli pesawat seharga $100.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah dan langsung dibawa ke kampung halamannya. Bahkan nih biaya pengiriman dan perizinannya pun lebih mahal loh dari harga pesawat itu sendiri, yaitu $120.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Wah, Bruce emang niat banget ya buat ngebawa pesawat ini dan ngejadiin itu rumahnya. Bahkan nih, pada masanya pun hal ini dianggap orang terlalu berlebihan loh. Tapi Bruce tetap kekeh nih buat mewujudin impiannya itu. Sekarang dia bahkan berhasil bikin orang terpana kalau ngeliat rumahnya.
Untuk menaruh rumah barunya itu di tengah hutan, Bruce diharuskan melepas kedua sayap pesawat dan kembali memasangnya setelah seluruh tubuh dari pesawat itu berhasil dimasukkan ke dalam hutan. Pesawat seluas 99 meter persegi ini nih, Bruce sulap menjadi sebuah tempat tinggal yang nyaman banget. Dan hampir semua interior asli dari pesawat masih ada loh. Dan sebagian lagi, Bruce rubah menjadi sesuatu yang biasa ada di rumah seperti tempat mandi dan meja kerja. Ruang kendali utama pesawat atau yang sering disebut kokpit, Bruce jadikan tempat baca dan ruang hiburan. Bruce ini benar-benar berhasil ngerubah isi pesawat ini jadi sebuah tempat yang nyaman untuk ditinggali dan bikin betah banget buat nongkrong lama-lama. Dalam setahun nih, Bruce tinggal di rumah ini selama 6 bulan, Sya. Dan sisanya dia habiskan tinggal di Jepang. Bahkan Bruce pun kepikiran nih buat rumah dari pesawat juga di Jepang. Bruce mengaku bahwa ini merupakan proyek yang masih berjalan dan terus melakukan renovasi demi kesempurnaan. Selain itu, Bruce pun punya pemikiran bahwa rumahnya ini bisa dijadikan sarana penyelamatan kalau terjadi bencana alam atau musibah seperti banjir dan tsunami. Wah, gokil banget ya, Pit. Bruce punya pemikiran sejauh itu, good people. Aku mikirnya dia cuma pengen rumah impian yang unik doang tadinya. Nah, Bruce ini tahu nih kalau pesawat ini didesain bisa mengapung di perairan. Dan kalau memang benar-benar dibutuhin, rumahnya ini bisa jadi penyelamat orang banyak loh. Selanjutnya, ada seorang pria yang terinspirasi bikin rumah yang jadi inspirasi J.R.R. Tolkien pas dia lagi nulis novel The Hobbit. Wah, kalau ngomongin The Hobbit, pasti rumahnya tuh kayak gua gitu ya. Ya, bener banget kamu, Pit. Angelo Mastropietro ngebikin rumah dari sebuah gua yang berumur 700 tahun loh. Nah, pengusaha asal Inggris ini mengkonstruksi sebuah proyek gua modern di sebuah gua yang sudah tidak ditempati di hutan Wyre, Worcestershire. Nah, untuk mendapatkan hak milik gua itu, Angelo mengeluarkan biaya sebesar $88.000 atau sekitar 1 miliar rupiah. Wah, mahal ya. Dan nggak sampai di situ aja nih, dia kembali merogoh kocek sebanyak $142.000 atau sekitar 1,9 miliar rupiah buat biaya renovasinya doang loh. Udah kayak beli rumah baru aja ya, Pit. Tapi kalau udah ngeliat isi rumahnya, kita bakal tahu kemana uangnya itu mengalir. Karena Angelo ini menyulap gua tua itu menjadi sebuah tempat tinggal unik dan nyaman, di mana di dalamnya nih dia menginstal lantai yang hangat, tempat perapian, dan bahkan ada wifi. Wah, lengkap banget ya. Berbahan dasar seperti batu dan kayu, Angelo pun terjun langsung dan turut membantu dalam proses renovasi rumah menggunakan tangannya sendiri loh. Nah, selain jumlah uang besar yang udah dia keluarin tadi nih, Angelo juga benar-benar pakai niat dan usaha keras ya, good people. Dia mengaku telah menghabiskan 1000 jam dan 80 ton bebatuan untuk membuat rumah impiannya ini. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya dia pengen bikin rumah di gua? Nah, ternyata ada alasannya nih kenapa dia bikin rumah ini. Sebelumnya, Angelo pernah didiagnosa penyakit sklerosis ganda yang menyebabkan dia lumpuh. Oh, pada titik terendahnya itu, Angelo mengaku mulai mempertanyakan segala sesuatu termasuk gaya hidupnya. Dan setelah akhirnya sembuh nih, Angelo memutuskan untuk membuat rumah impiannya dengan bahan dasar batu. Dan good people, tahu nggak? Dia bilang kalau nama belakangnya pun memiliki arti lain, yaitu The Master of Stone. Jadi nggak aneh kalau dia mau bikin rumah impiannya dari batu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin rumah dari pesawat atau rumah dari gua, berarti pendapat rumah merupakan ciri khas sebuah gaya hidup yang dipilih dan dipercaya orang itu emang bener ya. Seperti pasangan Luke dan Rachel yang memilih gaya hidup traveling dan selalu membawa rumahnya kemana-mana. Dibawa kemana-mana di sini maksudnya adalah mereka ngubah sebuah bus sekolah tua menjadi rumah yang mereka tinggali. Gokil banget ya, nggak semua orang bisa memutuskan dan memilih gaya hidup seperti ini loh. Iya, Sya, mereka berhasil merubah sebuah kendaraan menjadi tempat melangsungkan kehidupan berkeluarga. Dan itu perlu nyari yang gede banget kan? Iya banget. Awalnya mereka dapat masukan untuk bikin rumah dari bus ini dari temannya. Setelah itu, mereka terus membicarakan mengenai hal ini. Dan dalam waktu 2 bulan aja nih, mereka memutuskan untuk membuat rumah di dalam sebuah bus. Luke dan Rachel membangun mimpi dengan usahanya sendiri dan turun tangan secara langsung dalam proses renovasi yang membutuhkan waktu 1,5 tahun ini. Dan hasilnya gokil banget nih good people. Setelah masuk ke dalam, gak bakal nyangka deh kalau sebelumnya ini tuh sebuah bis sekolah. Kita bakal dapat feel kalau ruangan di dalam ini terasa luas dan nyaman. Dari dapur, ruang makan, tempat beristirahatnya pun dibuat senyaman mungkin dan pastinya bikin betah. Dan luar biasanya lagi nih Pit, di dalam rumah ini mereka pun membesarkan seorang putri semata wayangnya. Dan mereka mengaku putrinya sangat nyaman nih tinggal di rumah yang bisa bergerak ini. Kayaknya impian aku mengenai rumah idaman jadi agak sedikit bergeser deh, Pit. Orang-orang ini berhasil merubah sebuah tempat yang sebelumnya nggak dipercaya orang buat ditinggali jadi